Terus di stadion gue menjadi penutupnya band-band hebat saat itu, misalkan band muda tapi gue ditaruh paling belakang gitu misalkan karena senior. Ini main gede, band gede gue taruh belakang, anjing 40%, 50% penontonnya pulang. Menjadi penyanyi hebat, legend bukan gue yang ngomong ya. Gue nggak pernah mendeklar gue. Betul, bukan gue yang ngomong. Jadi gitu. Bilang tapi gue alay sekarang. Nah itu gitu, maksudnya jadi udah di posisi itu tuh shifting menjadi YouTuber dengan gaya begitu. Dengan begitu. What do you think about that? Ini aku tuh mau ngomong ini, nanti aku akan ada seminar tentang ini. Mas Hari, sakit tenggorokan, cedera itu karena nggak pernah latihan ini atau? Yes, disiplin. Dan waktu itu aku banyak minum, banyak begadang. Ya namanya hidup kan orang bikin kesalahan. Gitu loh. Jadi sebenarnya perlu itu jaga kondisinya. Tapi yang terpenting kalau pertanyaan kembali ke how to be a great singer memang kompleks ya. Aku nggak bisa memformulasikan juga sih. Tapi untuk mempertahankan bagaimana menurut Mas Hari? Misalkan let's say 5 hal yang perlu dilakukan kalau kita sudah berdasarkan Ari Lasso ya. Tapi tidak menjamin ini menjadi great singer ya. Apa yang sudah dilakukan? Ya. 1, punya kemauan yang luar biasa kuat. Yakin bahwa ini jalan hidup sehingga kita rela melakukan apapun. Yang kedua, latihan itu udah harus dilakukan. Latihan bentuknya apa? Banyak banget anak sekarang mah gampang tinggal cari YouTube. Model apapun ada. Yang ketiga, konsisten ketika manggung, ketika perform konsisten, penampilannya harus bagus, semuanya harus bagus. Keempat, ini komit, orangnya komit itu dalam hal bisnis tidak terlambat. Gitu. Ini komit ini berhubungan dengan attitude. Attitude ini penting banget tuh. Nah, teman-teman kita banyak tumbang, cepat tumbang hanya gara-gara attitude. Mereka punya semuanya, tapi mereka tidak punya attitude. Yang keempat, kelima dong itu Mas. Ya kelima, terakhir itu you need a little luck. Kita butuh keberuntungan dalam hidup. Kayak misal keberuntungannya. Aku tuh dari tahun 2011 Luna, ketika aku habis istirahat vokal, 2010 sampai ke 2013 tuh itu dark ages-nya adalah Susuro. Kenapa tuh Mas? Aku hilang. Di kafe main, penontonnya kafe cuma terisi kayak 30%. Yes. Setelah aku istirahat 9 bulan dan masa-masa itu kan gede-gedenya band-band baru. Titans lah segala dan band pun semua keluar band era band saat itu ya. Itu dark ages ku tuh. Main di kafe. Aku pernah konser di Purwokerto Luna, kapasitas gedung tuh 2.500, yang nonton 170. Hah? Yes. Bohong. Serius. Kenapa? Kurang ya, orang udah sih atau? Ya selain itu tapi adalah lagunya yang kemarin ya. Gitu. Oh yang sama BCL itu ya. Kayak gitu. Oh yang sama Red Atom. Ya udah cukup gitu. Kayak kafe 60%. Terus gathering itu kayak garing. Terus di stadion gue menjadi penutupnya band-band hebat saat itu, misalkan band muda tapi gue ditaruh paling belakang gitu misalkan karena senior. Ini main gede, band gede gue taruh belakang, anjing 40%, 50% penontonnya pulang. Menurut Mas Ari itu apa yang salah? Nggak ada awareness dan persaingan sedang luar biasa kuat. Oke. 2012 Juli aku berhenti manggung, aku bilang sama Yun, there's something wrong with us nih, aku bilang gitu sama manajerku. Kita bikin konser tunggal. Di 2013, Sang Dewa Cinta. Aku undang Dewa 19 reuni formasi original. Ditayangkan oleh salah satu stasiun minggu depannya. Konsernya sold out. Tayang ulangnya meledak ratingnya. Sejak itu, My Second Wind datang. 2013. Itu bener-bener kayak berubah gitu. Kayak tiba-tiba gue manggung. Mungkin karena juga gitu. Ini kali ya, kangen dengan Ari Lasso yang... Jadi inget, loh kok ternyata Ari Lasso masih bagus ya nyanyi ya. Karena kemarin kan declare sakit suara, beritanya Ari Lasso tidak bisa nyanyi lagi, Ari Lasso pensiun. Diragukan lah gitu. Itu gue nyanyi 23 lagu. Sukses. Terus my third win gitu, yang gue bener-bener anggap ini blessed di hidup gue gitu. Di saat lagi happening gitu, penonton gue menua lah ya. Penonton gue juga menua. Yang millennials itu pensi mungkin 2 tahun sekali gue main. Terus gitu gue dapat Idol. The Voice Idol 2 season. Tiba-tiba dapat itu gitu. Itu jadi kayak my third chance, itu my bonus of life gue bilang, my bonus career gue bilang.
Gue udah usia 46, 45 tiba-tiba kok jadi juri. Dan kebetulan jurinya kok kocak gini gitu. Gak jelas gini gayanya gitu kan. Nah, ternyata gue menjadi diri gue sendiri, orang kenal gue ternyata konyol. Dan ini berlanjut ke YouTube. Ya itu memang hidup gue lah, lu tau lah betapa konyolnya anak band ya. Ya kan kamu pernah pacaran sama anak band, kamu tau lah betapa konyolnya. Penting banget dibahas. Nggak dibahas, ya anak bandnya begitu guys. Gitu ya? Konyol memang hidupnya. Tapi ini yang menarik sih gitu, menjadi penyanyi hebat, legend bukan gue yang ngomong ya, gue nggak pernah mendeklar gue. Betul, bukan gue yang ngomong. Jadi gitu. Bilang tapi gue alay sekarang. Nah itu gitu, maksudnya jadi udah di posisi itu tuh shifting menjadi YouTuber dengan gaya begitu. Dengan begitu. What do you think about that? Ini aku tuh mau ngomong ini, nanti aku akan ada seminar tentang ini minggu depan. Aku di mana? Ada di sebuah portal besar. Aku ada webinar. Tapi ini teman-teman Luna akan dengar pertama kali nih. Karena gue diceng-cengin abis sih gara-gara ini nih. Legend jadi alay hashtagnya. Legend jadi alay. Yes. Itu Deddy Corbuzier kan? Yang ngomong itu kan? Bukan saya. Nah, Deddy Corbuzier yang ngomong. Terus? Yang didukung oleh Andre, yang mana sebenarnya yang menjerumuskan gue ke dunia ini. Tapi kan ini nggak merasa terjerumus atau memang ternyata inilah jati diri gue yang sebenarnya. Sekarang gini, kita bedah satu-satu. Iya. Bedah satu-satu. Gue terus terang teman-teman sedang membersihkan Instagram gue. Membersihkan? Membersihkan. Dari apa? Dari orang-orang yang sebenarnya tidak pengen follow gue. Yang tidak pengen follow, nggak ngerti mas. Kan banyak orang yang sekedar follow karena kepo dan kemudian untuk hanya sekedar menghujat ataupun mampir komen ketika misalkan begini kita bercross gini. Kan otomatis followermu ada yang nyangkut di aku, ada yang mampir doang. Kayak gimana sih Arlaso? Atau follower idol ngeliat gue sebagai juri, dia tidak tahu gue tuh dewa, nggak banyak lah kaum begitu ya. Netizen kan banyak yang asal mampir. Gue lagi ngebersihin, bener-bener ngefilter, gue kasih terus konten musik kan setiap hari. Gue punya Tuesday Truth, gue punya Friday Fact, gue punya Sunday School, gue punya Midnight Madness. Apa itu? Yang semuanya like-nya dikit. Ngerti nggak? Jadi gue kasih tahu bahwa, kan bilang gini, Ari Lasso back to musik, Ari Lasso back to musik, kayak gitu kan. Dibilang gue ini meninggalkan musik. Tuh. Karena kenapa? Gue ini dipikir jadi YouTuber. Tapi emang iya kan mas? Enggak dong. Emang kenapa? Bukan. Emang, tapi gini ya. Maksudnya gini. Aku mau sedikit ini deh, kita bahas. Memang kenapa menjadi YouTuber? Iya, sebenarnya kan pada saat kita ada di TV, kita ada dimanapun, pada saat kontennya seperti apapun kan sama aja, cuma sekarang medianya beralih ke YouTube. Karena kan kita adalah masternya, kita yang menentukan, kita yang lebih apa ya? Kita jadi diri kita sendiri, apa yang kita mau. Apa yang kita akan tampilkan sesuai dengan kebutuhan konten tersebut. Iya, tapi menurut aku juga harus jujur sama diri sendiri sih mas, supaya jelas gitu. Dia mau ke Ari Lasso karena dia tahu Ari Lasso adalah seorang penyanyi yang misalkan jahil, yang ternyata jahil receh banget. Ada sisi alaynya. Nah, sekarang kita bahas. Memang nggak apa-apa, makanya gue bilang nggak apa-apa. Gue tanya balik. Definisi alay itu apa? Anak layangan katanya. Dulu aku juga main layangan loh mas. Gue juga. Alay dong. Terus kan gue bilang gini, gue sindir si Deddy kan. Gue putar PH, piringan hitam. Gue tag dia. Alay nggak punya ginian. Jehong. Nggak, kita berteman banget. Iya tahu. Maksudnya Jehong bilang maksudnya alay. Bukan gitu. Jadi alay pun tidak jelas apa maksudnya. Legend pun juga bukan gue yang ngasih label. Legend jadi alay. Terus kalau ketika kalian kecewa melihat arus seperti ini ya. Banyak yang kecewa. Yang banyak itu yang sok mampir yang baru tahu di YouTube gue. Iya. Tapi mereka perang sendiri kan. Woi, alay banget. Bercanda lu kasar gitu kan. Ketahuan lu anak baru nggak pernah nonton konsernya Ari Lasso. Ari Lasso dari dulu ya begini di atas panggung. Ternyata dari konser pun memang udah alay ya. Memang ya kalau itu jadi cuma medianya di shifting aja. Aku sih terus terang kalau dibilang alay nggak setuju ya. Karena kalau kita lihat. Nggak maksudnya sebutan. Kayak kita lihat misalkan Mick Jagger. Gue kemarin nonton Rolling Stone. Itu parah banget bercanda di atas panggung. Jadi mungkin sebenarnya kalau dia mau punya YouTube channel sendiri mungkin juga sama ya. Nah, contoh yang paling tepat yang gue sikat keras kemarin ada tentang Ozzy Osbourne.
Ya. Captionnya ada itu. Tahukah kalian tentang Ozzy Osbourne, dijuluki Godfather of Heavy Metal, Prince of Darkness, makan kelelawar di zaman Black Sabbath, ya kan? Terus tiba-tiba kemudian solo albumnya meledak dan di usia tuanya bikin reality show paling receh sedunia di Osbourne sukses. Ya. Apakah kemudian dia jadi alay dan mati? Cuma tidak. Waktu itu medianya belum semua bisa nonton. Ya, belum semua bisa nonton. Gue capture tuh kekonyolan dia yang ngambil tai anjing. Dia dikerjain, gue capture juga ke Instagram. Apakah dia habis itu dia jadi promotor terbesar di dunia, bikin Ozzfest, salah satu festival musik metal terbaik. Paham nggak kalian gitu? Ya orang nggak ngerti. Tapi nggak salah mereka juga, Mas. I know. Makanya. Tapi tetap semangat untuk sedikit memberikan educate them with knowledge yang apa ya? It might open their eyes and thoughts one day. Netizen kita yang pinter banyak loh, nah. Banyak. Jadi tau nggak waktu aku ngeprank Andre, aku tuh nggak sengaja nih ya. Aku buka parcel buat Andre yang belum tak bayar, tak suruh bayar yang Andre. Itu kan ada selotip. Aku tuh nggak sengaja buka selotip ini, terus kan aku masukin gini kan, korannya, bekas korannya itu. Itu ngomong, tuh kan Mas Ari meskipun di sela-sela pranknya, secara nggak sadar ngajarin kita untuk nggak buang sampah sembarangan. Pinter loh mereka tuh. Bagus dong. Ya, padahal itu ya kan kita habit biasa aja, hal kecil gitu. Tapi mereka perhatikan kok. Ya kalau yang jeli dan memang ngelihat hal yang kecil-kecil dan ternyata itu nggak sekedar hanya hanya konten pranknya aja ya, juga aku sih gitu. Selalu pengen ngasih message. Ya, aku selalu pengen ngasih message. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang YouTuber lainnya gitu ya. Aku tuh tidak main prank dan jail kepada orang yang tidak aku kenal. Mohon maaf, sorry. Ke tukang ojol, ke masyarakat yang kurang mampu, ke orang yang kita tidak kenal terus pura-pura dibikin marah. Yang aku kerjain itu selalu temanku. Kayak kamu tadi ngasih aku janji Foo Fighter. Ya, menurut aku ngerjain, tapi ini kebanggaanmu kan, band kebanggaanmu. Ya, ini nggak apa-apa kayak gitu-gitu. Aku nggak akan mungkin ngeprank orang di pinggir jalan, aku pura-pura marah, nggak mungkin, nggak akan pernah ke situ. Gitu. Oke deh Mas, lumayan nih aku belajar banyak nih. Jadi besok-besok aku belajar lagi. Ini Luna juga hebat dari foto model, habis itu bintang film hebat, habis itu jadi host, habis itu sekarang punya bisnis luar biasa banyak. Iya kan? Ya, karena aku nggak bisa diem aja, memanfaatkan. Diem tuh mati rasanya. Kemarin gue off bilang, Gem, Kamis, ini nggak Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu kita break. Badanku sakit semua. Ngelarin itu loh, ngelarin Ozark season 3. Kan bagus banget ya. Itu sakit semua Luna, 3 hari Luna kayak nggak gerak. Ini tuh. Mas, kemarin tuh sempet sakit. Kayak flu gitu yang kayak Kayak gimana? Hah? Kayak gimana? Gitu. Oh ya, lagi sekali. Terus aku 4 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Pengennya tuh maksud aku lagi sakit karena di rumah. Aku pengen kerja gitu. Pengen mikirin apa gitu. Soalnya kok nggak ada yang kerja nih apa? Santai. Terus aku mulai depresi. Kok aku nggak kreatif ya? Kok aku gini ya? Pas udah sembuh, tunggu. Ngebut gitu. Langsung jangan ada impulsifnya juga. Iya. Oke Mas. Ada impulsifnya juga. Coba nih kasih konklusi. Iya, supaya teman-teman kalau pengen punya cita-cita jadi penyanyi. Iya. Teman-teman, apapun passion kalian. Jadi apapun. Apapun, mau lukis, mau YouTube, mau musik, mau acting, itu jalani dengan sepenuh hati. Jangan pernah menyerah kalau gagal. Dan yang terpenting nih ya untuk teman-teman semuanya di rumah, daripada sibuk memikirkan karya orang lain, menilainya, menjudge-nya, habiskanlah energi kalian untuk melakukan hal-hal yang kalian cintai, untuk melakukan hal-hal yang produktif. Kalau masih nggak bisa juga produktif, nggak bisa juga kreatif, masih aja nyampah di sana sini, ya sudah, dibuang aja handphonenya. Enggak sih, menurut aku harus ada sesuatu dari teman-teman kenapa hidupnya begitu banyak hal negatif yang ada di mereka. Kenapa sih Luna? Aku kadang bingung deh. Ya karena mungkin di kehidupannya juga banyak hal yang negatif. Itu dia. Jadi dia melampiaskan kepada hal yang lain gitu. Kalimatmu itu cerminan dirimu.
Putuskanlah hal negatif di sekitarmu dengan sikap positif kamu ke orang lain. Nonton kan film 3 Kebaikan apa? Pay it forward tuh. Yang kalau kamu melakukan kebaikan ke 3 orang nanti akan jadi baik. Oh, jadi akan ada berantai, kayak yang kita omongin tadi gitu. Old soul. Peace. Peace. Thank you banget. Sarangnya. Suka ya kaosnya? Suka dong. Diberi. Cerminan jadi diri kan? Enggak. Ya harus jujur dong, harus jujur. Ya. Oke, jadi buat teman-teman makasih banget udah ikutan belajar sama aku di Luna Jalan-Jalan hari ini, karena aku selalu haus akan ilmu. Jadi di saat kita selalu haus akan ilmu, kita harus selalu bisa mencari jalan untuk bertanya, berilmu, ataupun berguru, belajar ataupun kepada siapapun. Jadi dimanapun. Nggak harus dia lebih tua dari kita. Betul. Siapa tahu kita juga bisa belajar dengan segala profesi. Betul. Dengan segala orang kita bisa belajar. Jadi siapapun dia, benar. Gitu, nggak ada masalah. Jadi mudah-mudahan proses belajar aku juga sama Mas Hari bisa menjadi suatu hal yang baik untuk ditonton. Dan thank you udah nonton. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Luna Jalan-Jalan. Jangan lupa subscribe. Sebentar, aku mau kasih oleh-oleh juga buat Luna. Oh, iya? Ini baru jadi tadi malam datang. Ini temanku bikin usaha kecilnya temanku, jadi aku kasih hak ini. Oh, makasih loh Mas. Arlasu TV. Kok kecil banget kaosnya? M kamu. Oh ya. The wider, pakai dong. The wider reality. The wider reality, asik. Terus belakangnya, coba dong lihat belakangnya semboyan kita nih. Oke, ini semboyan aku juga loh. Serius? Iya. Serius? Jadi kan aku pernah ditanya. Ambil baiknya, buang buruknya. Jadi kalau ada yang bisa dicontoh dari aku baiknya, ambil itu. Tapi kalau yang jelek-jeleknya, buruknya, ya jangan diambil. Iya. Mungkin kita perlu merger TV kita. Gitu ya. Saya tapi lebih gede ya persannya. Realitas lebih luas. Ini kaos pertama baru datang mock up-nya tadi malam aku kasih untuk Luna. Sekalian maskernya Arlasu TV. Wih. Ada tulisannya loh guys. Ari Lasso. Di sebelah kirinya. Baiklah, coba di sebelah kanannya ada. Ini jualan juga nih Mas. Temenku, aku nggak dapat apapun. Temenku tak kasih ke temenku. Udah kamu jualan deh. Udah. Dia nganggur soalnya. Gitu. Baik banget, bintang tamu. Jadi yang itu tuh. Oke. Aku foto dulu. Buat temanku. Iya, sekalian ngomong, jangan lupa subscribe gitu dong. Jangan lupa subscribe channelnya Luna Maya, channel atau official? Nggak ada, Luna Maya aja. Luna Maya, YouTube. Thank you. Depan. Terima kasih. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman ya. Maaf kalau ada salah kata.